Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa FUI Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Ahad 8 November 2020, kami dari FUI Channel, dalam ini saya Agus Yunanto, akan mengajak pemirsa sekalian untuk berbincang-bincang dengan seorang tokoh dari Nahdlatul Ulama. Dalam ini adalah Gus Aham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Aham sudah bisa menerima kami dari FUI Channel untuk berbincang-bincang seputar kondisi apapun yang terjadi di negara kita khususnya, apakah tentang politik atau ekonomi dan seterusnya. Namun untuk yang pertama kali mungkin pemirsa FUI Channel perlu mengetahui nih Gus, apa sih KKNU itu gitu. Kemudian mohon dapat dijelaskan secara singkat KKNU seperti apa supaya masyarakat ini khususnya pemirsa FUI Channel bisa mengetahui keberadaan KKNU 1926. Monggo. Baik. Gus. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Agus Yunanto yang sudah berkenan hadir di tempat saya ini untuk berbincang-bincang mengenai beberapa masalah yang terjadi di negara Republik Indonesia ini. Jadi pertama tadi saya ingin menjawab pertanyaan dari Mas Agus Yunanto. Jadi KKNU 1926 itu adalah singkatan. KKNU itu Komite Hito Nahdlatul Ulama 1926 atau disingkat KKNU 26. Nah, KKNU 26 ini lahir diinisiasi oleh Suriah, oleh para keturunannya dari pendiri-pendiri NU. Jadi di sini ada almarhum Musola waktu itu, ada Kiai Haji Hasib Wahab putranya Kiai Wahab Masullah, kemudian ada saya Gus Aham Wahab, saya putranya almarhum Kiai Haji Wahid Wahab, kemudian ada Abdul Razak, kemudian ada Gus Fahid, ada Cak Anam atau Dr. Nasir Anam, dan ada Profesor Zahra. Jadi itulah pendiri-pendiri dari Komite Hito NU 1926. Jadi inti daripada lahirnya Komite Hito itu, pertama sejak beberapa tahun lalu sampai saat ini banyak warga NU, bahkan masyarakat umum lah gitu, itu bingung dengan pernyataan dari para petinggi-petinggi NU dan itu bingung. Kemudian mereka juga resah, mereka juga gelisah, mau dibawa kemana nih NU? Gitu. Itulah yang salah satunya menyebabkan lahirnya KKNU. Yang kedua, KKNU lahirnya karena memang pada saat muktamar ketiga-tiga Jombang itu betul-betul muktamar yang terburuk selama sepanjang muktamar Nahdlatul Ulama sejak beberapa tahun yang lalu. Disitulah dari dua itulah akhirnya kami dari Juriyah Peduli NU, saya dari cucunya dari Kiai Haji Wahab Masullah, kemudian almarhum Gus Solah itu dari Hasyim Asy'ari, dengan beberapa Juriyah lainnya. Akhirnya kita mendirikan ini tentu didukung oleh para kiai, para habaib, para ulama, para masyayikh, jadi khususnya dari NU yang kultural. NU kultural. Nah, sejak kelahirannya sampai saat ini, alhamdulillah sekarang ini Komite Hito NU ini 1926 sudah dilembagakan. Sudah dilembagakan artinya sudah berbadan hukum. Berbadan hukum, sehingga secara
prinsip sudah sama dengan PBNU. Oh. Jadi di PBNU itu ada Rok Islam, di Komite Hito NU 94 juga ada Rok Islamnya. Ya. Di PBNU ada ketua umumnya, di KKNU juga ada ketua umumnya. Di PBNU ada sekjennya, di KKNU 1926 juga ada sekjennya, dan seterusnya. Jadi ada 3 dewan, ada Dewan Musyawarah, ada Dewan Surya, ada Dewan Tanfidiyah, dan seterusnya. Alhamdulillah sekarang ini kita sudah membentuk beberapa pengurus wilayah. Kita sudah membentuk pengurus wilayah Jawa Timur, kemudian Jawa Barat, kemudian DKI sedang dalam proses, kemudian Provinsi Banten juga sedang dalam proses. Dan sekarang di beberapa kabupaten kota juga sudah terbentuk komite itu. Nahdlatul Ulama 1926 itu di Jawa Timur itu sudah kurang lebih sekitar 18 kabupaten kota sudah terbentuk. Kemudian di Jawa Barat sudah kurang lebih ada sekitar 6 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Mungkin nanti dalam waktu dekat kita akan membentuk khusus DKI, ya, Jakarta Timur dan seterusnya, kemudian Banten dan seterusnya. Nah, dari pembentukan ini sebetulnya kita tujuannya ingin utamanya ingin mengembalikan NU ke Hito. Ya. Jadi seperti kita tahu Hito itu terdiri dari 3. 1 ada namanya Mukadimah, yang kedua ada namanya Nawasilah, yang ketiga ada namanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, 3 itulah yang kita sebut dengan Hito. Hito inilah yang yang dipegang oleh Komite Hito NU 1926 ini. Jadi saat ini PBNU itu banyak melakukan kesalahan-kesalahan yang sebetulnya cukup fatal. Jadi yang pertama kaitan dengan bahwa NU itu didirikan sebagai jamiah yang bahasanya jamiatu adlin wa amanin wa ihsanin wa ahsanin. Jamiah yang betul-betul menegakkan keadilan, keamanan, aman, kemudian juga yang ihsan, yang baik dan maslahat untuk semua, untuk warga. Nah, kita berharap para pelaku ekonomi khususnya, kemudian pemerintah, kemudian juga para ulama, itu para habaib, ayo kita duduk bareng semua. Ya, kita bahas ini mengenai ekonomi. Ya. Karena ekonomi ini betul-betul menyangkut hidup matinya masyarakat kita semua ini. Ya. Jadi tidak cukup dibahas oleh pakar-pakar saja, ya. Tidak cukup dibahas oleh pemerintah, harus melibatkan pelaku-pelakunya sendiri. Yang paling baik ya pemerintah harus memberikan fasilitas kepada pelaku-pelaku ekonomi, mulai dari pengusaha UMKM yang kecil sampai yang menengah sampai yang besar, dan kepada pengusaha-pengusaha yang besar juga. Jadi harapan kita akan lebih baik pemerintah memberikan fasilitas, misalnya contoh memberikan fasilitas kredit, gitu, memberikan fasilitas modal kerja, memberikan fasilitas tempat usaha, sehingga masyarakat bisa melakukan pekerjaan itu sesuai dengan keahliannya, gitu. Ya. Itu harapan dari komite itu dengan ekonomi ini. Yang kedua harapannya saat ini yang pasti paling terpuruk pada masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah. Terkait dengan pandemi juga barangkali ya. Apalagi dengan situasi pandemi seperti ini. Ya. Jadi betul-betul masyarakat yang di bawah ini saat ini betul-betul terpuruk. Ya, gitu. Nah, ini yang seharusnya menjadi perhatian, menjadi
konsentrasi kita, menjadi fokus kita itu bagaimana kita benahi ekonomi di tingkat masyarakat yang paling bawah ini, sehingga bisa memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan masyarakat kita sendiri gitu. Nah itu selama ini kita lihat ya, banyak pemerintah melakukan BLT seperti itu juga bagus sebetulnya. Iya. Tapi kita berharap seharusnya pemerintah sudah berpikir lebih maju, berpikir lebih cerdas begitu, sehingga pemerintah bisa memberikan treatment atau strategi-strategi yang betul-betul masyarakat itu diajak berperan begitu loh, diajak berperan, diajak berusaha begitu, sehingga masyarakat itu seperti punya rasa memiliki gitu. Jadi makanya itu pemerintah seharusnya memberikan fasilitas, entah tempat, entah kreditnya, entah modalnya, entah apanya, sehingga masyarakat itu merasa bagian dari pemerintah, dan mereka pasti akan tumbuh semangatnya, tumbuh motivasinya untuk berjuang memperbaiki ekonominya. Yang terakhir ya, harapan saya sih mudah-mudahan kita bisa semua pakar lah gitu ya, semua pakar ekonomi, kemudian pihak pemerintah, kemudian juga pihak-pihak swasta. Kita harus bahasanya mungkin duduk bareng lah, duduk bareng, kita pecahkan sama-sama ini semua, sehingga kita bisa menemukan satu strategi atau cara yang paling tepat untuk memperbaiki ekonomi kita ini. Paling tidak kita bisa mengurangi pertumbuhan ekonomi walaupun belum bisa plus misalnya. Paling tidak harus jangan sampai minus 5% lah pertumbuhan itu, karena itu sudah istilahnya mungkin sudah berat sebetulnya. Mudah-mudahan aja ke depan maksudnya Indonesia masih bisa bertahan gitu dalam situasi pandemi seperti ini. Yang kedua yang kaitan dengan COVID ini, jadi kita berharap COVID ini ditangani secara serius, secara akuntabel, kemudian juga sesuai dengan bidang dan porsinya masing-masing. Jadi sekarang ini kelihatannya belum sesuai gitu. Misalnya contohnya harusnya tuh COVID itu kan yang menangani kan Departemen Kesehatan harusnya. Kementerian Kesehatan yang menangani langsung itu. Yang domainnya ada di situ karena kaitan dengan kesehatan gitu ya. Yang kedua tentu selain Departemen Kesehatan atau Kementerian Kesehatan, tentu departemen yang terkait kan gitu. Gitu baru nanti diajaklah beberapa rumah sakit swasta, kemudian para pakar-pakar, para peneliti untuk kerja bareng ini, bagaimana kita bisa menangani pandemi COVID ini secara disiplin, secara tertib begitu. Jangan sampai kayak sekarang ini banyak masyarakat yang sudah nggak begitu peduli dengan masker, nggak peduli dengan physical distancing, jarak, udah agak ini sekarang gitu loh. Ya karena memang tadi itu kita penanganannya ini belum sesuai dengan harapan masyarakat gitu. Mudah-mudahan ke depan ya semua pihak lah bisa memperbaiki penanganan COVID ini seperti negara-negara lain. Negara-negara lain juga sama dengan negara kita. Mereka tapi alhamdulillah mereka bisa menangani lebih baik, lebih cepat. Karena tadi itu ditangani oleh orang-orang yang memang ahlinya dan orang-orang yang penuh dengan disiplin, penuh dengan tata tertib, dan penuh dengan dedikasi, dedikasi yang tinggi gitu. Jadi memang ingin segera bisa mengatasi pandemi COVID ini, karena betul-betul
ini ya yang menyebabkan salah satunya pertumbuhan ekonomi itu menjadi minus 5%, itu diantaranya adalah pandemi COVID ini. Ya. Mudah-mudahan ke depan negara kita ini, pemerintah khususnya bisa lebih memperbaiki tata kelola pandemi COVID ini di semua sisi gitu. Ya. Semua sisi, sehingga akhirnya nanti masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik gitu dari pemerintah, dan insya Allah masyarakat juga akan lebih peduli gitu, Ya. peduli, lebih concern, lebih perhatian gitu Ya. terhadap COVID ini. Ya. Itu saya rasa yang kedua kaitan dengan politik. Jadi saat ini memang seperti kita tahu politik ini sedang memanas lah begitu ya. Minimal hangat lah Gus ya. Minimal hangat lah gitu ya, sedang hangat karena ya seperti kita tahu saat ini terjadi perubahan-perubahan lah gitu. Ya. Jadi perubahan-perubahan di dunia perpolitikan ya. Harapan dari KKNU ini bahwa apapun perubahan-perubahan yang terjadi di dunia politik ini, harapannya yang pertama Indonesia ini betul-betul bisa kita sama-sama selamatkan dari kerusakan ekonomi ini. Yang kedua, kita semua harus memberikan perhatian lebih untuk negara dan bangsa ini. Ya. Karena kalau kita semua ormas, semua pemerintah, kemudian juga para pakar, para pelaku usaha, apabila mereka semua ini menjadi satu begitu, menjadi satu kekuatan yang sama-sama ingin membangun Indonesia ke depan, ya kita mohon semua pihak bisa legowo, bisa saling mengerti, saling memahami, dan saling menghormati lah begitu. Saling menghormati. Yang paling penting sekarang ya kita umat Islam tentunya harus bersatu menjadi satu kekuatan yang betul-betul bisa sama-sama dengan pemerintah bisa memperbaiki negara dan bangsa ini. Lebih kuahnya barangkali. Iya, jadi umat Islamnya ini bisa betul-betul terwujud dan bersama-sama dengan pemerintah bisa memperbaiki keadaan terutama ekonomi di Indonesia ini. Baik. Ya. Iya. Terima kasih Gus. Ini ada satu hal yang tadi terkait dengan suhu politik di negara kita yang minimal hangat atau boleh dikatakan memanas ya. Tapi tentu saja kita berharap ini akan cooling down ya Gus ya, akan baik-baik saja. Namun demikian saya perlu menanyakan nih kepada Gus Am nih, selaku Sekjen KKNU, bagaimana pandangan dari KKNU khususnya tentang rencana kepulangan Habib Rizik Syihab. Bagaimanapun beliau ini seorang tokoh umat yang memang jadi pembicaraan, ada pro ada cons, itu manusiawi, wajar saja secara politik apalagi. Nah, secara KKNU nih, Gus Am sebagai Sekjen, bagaimana pandangan Gus Am ya terhadap Habib Rizik Syihab yang kaitannya dengan rencana kepulangan beliau itu, insya Allah tanggal 10 hari Selasa ya, itu info yang saya dapat itu. Bagaimana pandangannya KKNU? Baik, memang kita sudah sama-sama tahu, sudah beredar informasi ke hampir semua grup WA atau banyak grup WA bahwa insya Allah Habib Rizik Syihab itu akan datang ke Indonesia, tiba di Indonesia di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pada hari Selasa sekitar jam 9 sampai jam 9.30 lah. Ya. Tentu dari Komite Hito NO 1926 itu ingin mengucapkan ahlan wa sahlan bikudurikum, selamat datang Habib Rizik Syihab. Kita semua merindukan
beliau, kita semua apa namanya kangen dengan beliau, dan kita semua juga ingin apa namanya sama-sama berjalan dengan beliau, sama-sama berpikir, berpandangan, bekerja sama dengan beliau, sehingga beliau ini betul-betul menjadi menjadi istilahnya menjadi figur lah gitu, dan perekat sekaligus menjadi figur, menjadi perekat ya, untuk semua ormas-ormas yang ada di Indonesia ini. Saya secara pribadi dan saya sebagai sekjen komite itu, sekali lagi ahlan wa sahlan bikumdurikum, selamat datang Habib Rizik Syihab, yang tentunya beliau juga sudah rindu dengan tanah airnya, sudah kangen dengan tanah airnya, sudah kangen dengan keluarga besarnya yang ada di Indonesia, kangen dengan beberapa sahabatnya beliau, dengan jamaahnya juga barangkali dengan beliau, dan terutama dengan jamaahnya beliau, dan jamaahnya beliau juga sudah menunggu lama kehadiran beliau. Harapan besar kita mudah-mudahan dengan kehadiran Habib Rizik Syihab ini keadaan menjadi lebih tenang, keadaan menjadi lebih damai, keadaan menjadi lebih kondusif begitu. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Insya Allah. Karena tentu siapapun dia sebagai tokoh bangsa, tentu kita berharap semua ini bisa berjalan dengan damai, berjalan dengan tenang, berjalan dengan kondusif. Jadi tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Insya Allah. Itu yang kedua. Harapan kita semua mudah-mudahan dengan kehadiran Habib Rizik ini betul-betul bisa mempererat hubungan komunikasi antar semua ormas dengan Habib Rizik, sehingga kita semua bisa menjadi satu kesatuan yang betul-betul ingin menyelamatkan Indonesia bersama dengan pemerintah. Ya, itu menyelamatkan Indonesia, menyelamatkan bangsa, negara ini dengan pemerintah. Ya. Tentu kita juga berharap mudah-mudahan juga pemerintah juga bisa lebih mengerti situasi saat ini, memahami situasi saat ini, bahwa kehadiran Habib Rizik ini sebetulnya yang hanya ingin kembali ke Indonesia, ingin bertemu dengan keluarga besar, ingin bertemu dengan para sahabatnya, para teman-teman beliau, dan ingin juga bertemu dengan jamaah. Tentu kita berharap semua pihak bisa menahan diri, bisa sama-sama menjaga situasi begitu. Jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Betul. Yang terakhir, mudah-mudahan nanti ketika beliau sudah sampai di Indonesia, sesuai dengan kesepakatan yang sudah kami bicarakan dengan pihak keluarga yang diwakili oleh Habib Hanif, dan juga oleh beberapa pimpinan dari 212, Kiai Selamat Ma'arif, dan juga pimpinan FPI, Kiai Haji Sobri Lubis, serta pimpinan GNPF, Habib Yusuf Marta, bahwa setelah Habib Rizik sampai ke Indonesia, insya Allah nanti komite itu NO 1922 ini akan mendampingi beliau untuk ziarah. Ziarah ke makam-makam makbaroh Wali Songo. Kemudian yang kedua, tentu selain ziarah, kita juga akan silaturahim ke pondok-pondok di Jawa, mulai dari Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, mudah-mudahan bisa sampai Madura. Bisa silaturahim ke pondok-pondok itu, sehingga Habib Rizik ini betul-betul nanti bisa menyatu lah dengan
para kiai, para ulama, para habaib, lebih guyup ya gitu lebih Gus ya. guyup gitu, dan apa namanya, saya yakin dengan beliau ini menyempatkan waktu untuk ziarah, insya Allah beliau akan disambut oleh warga NU Kultural terutama, kemudian warga masyarakat secara umum, karena harapan kita beliau ini bisa menyatukan dua kekuatan besar, ada kekuatan dari Nahdlatul Ulama, ada kekuatan dari Muhammadiyah. Mudah-mudahan apabila kedua kekuatan ini bisa bersatu dengan kekuatan yang ada di Habib Rizik ini, insya Allah ya akan menjadi lebih besar dan lebih kuat. Sebetulnya harapan kita itu kemudian kita juga ingin menyampaikan mudah-mudahan kegiatan Habib Rizik ini ke depan, khususnya kaitan dengan ziarah ke Wali Songo ini, insya Allah nanti para kiai, para habaib dari Komite Hitwa NU 19 ini akan mendampingi beliau untuk ziarah ke makam para Wali Songo dan makam para zuriyah pendiri NU, sekaligus silaturahim ke pondok-pondok pesantren. Lalu kemudian yang terakhir tentu kita berharap dengan hadirnya beliau di sini situasi menjadi betul-betul aman, situasi menjadi damai, situasi menjadi lebih tenang, karena terus terang ya semua masyarakat tentu menginginkan ketenangan, kedamaian, menginginkan keamanan lah begitu. Ini yang harus kita menjadi perhatian kita semua. Karena itulah yang diinginkan oleh masyarakat banyak begitu, supaya Indonesia ini betul-betul aman, betul-betul tenang, betul damai. Mudah-mudahan dengan kehadiran Habib Rizik ini itu semua bisa terwujud, tentu dengan didukung oleh semua pihak. Saya rasa itu barangkali yang ingin saya sampaikan kaitan dengan Habib kepulangan Habib Rizik. Ini yang terakhir nih Gus Am, ini bagaimanapun ini konteksnya dengan Habib Rizik, kenapa? Karena beliau seorang tokoh yang fenomenal, gitu kan. Ada pro ada kontra, itu manusiawi, seperti tadi saya katakan. Nah, yang terakhir nih Gus, kan insya Allah kalau sesuai rencana kan beliau hari Selasa yang tadi Gus sampaikan 10 November antara jam 9 dan 30 ya. Mendarat. Nah sekarang apa nih harapannya KKNU 26 terkait sama teknis penjemputan? Ini kan insya Allah banyak yang akan menjemput nih para jamaah maupun para tokoh ya Gus ya. Katanya sih udah ada banyak yang udah siap-siap menjemput lah, bisa berjumlah ribuan gitu kan. Sekarang apa sih harapan dari Gus Am baik sebagai sekjen KKNU 26 maupun selaku KKNU 26 secara kelembagaan atas teknis soal penjemputan supaya tadi yang diharapkan itu bisa damai gitu kan, tidak jadi hal yang tidak diinginkan. Nanti di satu kan ada aparat keamanan yang berwajib gitu kan, ada jamaah, ada tokoh gitu kan. Nah ini harapannya Gus Am ini baik sebagai sekjen maupun sebagai KKNU seperti apa Gus? Jadi memang beberapa hari lalu saya di WA oleh pimpinan FPI bahwa saya dan para pengurus inti komite itu diminta hadir pada saat kepulangannya Habib Rizik di Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 10 November sekitar jam 9.10 pagi. Itu. Saya juga terima kasih, maksudnya saya ucapkan kepada pimpinan FPI yang telah mengundang khusus saya untuk hadir di situ di acara penjemputan Habib Rizik Syihab. Harapan kita sih yang pertama tentu khususnya para jamaah yang hadir
di bandara nanti, baik yang dari dalam kota, yang dari luar kota, kita semua harus tertib, harus mematuhi aturan protokol COVID. Ya. Kemudian juga kita juga harus bersifat lapang dada gitu. Kemudian juga kita bersihkan niat kita, luruskan niat kita bahwa kita niat hadir di bandara itu ingin menjemput Habib Rizik, niatnya itu. Kemudian kita juga ingin selain menjemput tentu ingin melihat keadaan Habib Rizik saat ini seperti apa, karena selama ini mungkin jamaah hanya melihat di di media sosial saja. Ini. Kemudian juga kita juga berharap semua jamaah itu jangan sampai terprovokasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, gitu. Jangan sampai terprovokasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, kita usahakan bagaimana kita bisa luruskan niat ini untuk betul-betul kita menjemput Habib Rizik dan mengamankan beliau. Mengamankan beliau dengan istilahnya segala sesuatu yang sesuai dengan aturan dari keamanan, aturan dari kepolisian, aturan dari pemerintah setempat. Jadi yang paling penting saya menghimbau kepada seluruh jamaah, pertama luruskan niat, bulatkan niat kita bahwa kita hadir di sana ingin menjemput Habib Rizik, ingin bersama dengan beliau, mendampingi beliau sampai di perjalanan ke rumah beliau di Petamburan dengan situasi yang damai, dengan situasi yang tenang, dengan situasi yang aman, begitu. Dan harapan saya kepada seluruh jamaah jangan sampai terprovokasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena segala kemungkinan bisa terjadi. Hal-hal seperti itu kita sudah sering melakukan demo seperti itu. Nah itu rata-rata pasti ada yang nyusup. Gitu. Jadi kita berharap semua jamaah yang ada di bandara nanti itu betul-betul bisa maksudnya di niatnya harus bulat dan menahan diri kemudian juga harus betul-betul sabar, betul-betul istiqomah begitu. Yang kedua ya kita harus mematuhi semua aturan protokol COVID, tata tertib di jalan, kemudian juga tata tertib selain perjalanan juga ada tata tertib dalam hal maksudnya berkerumun. Jangan sampai kita ini nanti dianggapnya seperti mau demo gitu loh. Padahal kita mau menjemput ya. Padahal kita mau jemput gitu loh. Kita niatnya mau jemput, tapi nanti orang mengiranya kayak demo. Wah ini kan jadi kesannya jadi tidak bagus gitu. Kita ingin menjemput beliau, kita ingin semuanya bisa sejamaah bisa melaksanakan ini dengan tertib, dengan disiplin, dengan mengikuti aturan protokol COVID. Dan yang terakhir, harapan kita juga pihak pemerintah, terutama pihak kepolisian, juga bisa berperan untuk bisa memperlancar, mempermudah, dan bisa mengamankan perjalanan Habib Rizik dari bandara ke rumah Petamburan. Karena insya Allah kalau jamaah dan pihak kepolisian ini bisa menjadi satu, sama-sama bisa memperlancar, mempermudah dan mengamankan perjalanan Habib Rizik, insya Allah ini akan menguruskan perjalanannya, perjalanannya dari Habib Rizik dari bandara ke rumah beliau. Harapan kita begitu. Sekali lagi saya sebagai Sekretaris Jenderal atau Sekjen Komite Hito mewakili para kiai, mewakili Roh Islam Komite Hito NU 1926, mewakili Ketua Umum dan mewakili Aktif Am
ingin mengucapkan ahlan wa sahlan Assalamualaikum, selamat datang Habib Rizik Syihab di Indonesia. Mudah-mudahan kehadiran beliau ini memberikan manfaat yang besar untuk kita semua, dan mudah-mudahan Allah menjaga beliau, melindungi beliau, dan selalu membimbing beliau untuk sama-sama berjuang demi negara kita, bangsa kita, dan agama kita. Itu barangkali harapan dari saya kaitan dengan kepulangannya Habib Rizik ke Indonesia. Baik, Gus, saya kira tadi sudah melakukan closing dari Gus Aam. Nah, sekarang untuk menutup perbincangan kita ini, supaya Allah ridho atas semua ini, mendapat perlindungan dan kita diberi kesabaran dan sebagainya sudah tadi Gus Aam sama itu, mohon dapat ditutup dengan doa, Gus. Silakan. Ila hadratin niyah wa bil niyatin salihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdal syakirin, hamdal na'imin, hamdal mu'minin, amma wa yukabbir mazidah. Ya Allah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min al-awali wal afat wa taqdiruna biha jami'al hajat wa tadkhiluna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat. Tubu lana wa khasul hayati min jami'il khairati min hayati wa ba'd al-mamat. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا دينا الا كديته ولا مريضا الا شفيته ولا ضاعا الا استجبته ولا حاجة من خوائج الدنيا والاخره. يا لك رضا يا الله، يا لك رضا يا الله، يا لك رضا يا الله، ولنا فيها صلاح الا كديتها ويسرتها يا رب العالمين. يا الله يا مسبب الاسباب ويا فاتح الابواب ويا سامع الاصوات ويا موجب الدعوات ويا قاضي الحاجات. يا الله اقضي حاجاتي يا رب، اقضي حاجاتي يا رب، اقضي حاجاتي يا رب، واكفني بحلالك عن حرامك واعني بفضلك عمن سواك، واعني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك يا الله، وبطاعتك عن معصيتك يا الله، وبطاعتك عن معصيتك بفضلك عمن سواك. يا واسع المغفرة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر لي وليرحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك في كل دين وزيادة في العلم وبركة في الرزق وعافية من الشر وذل من ذرياتي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنات مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Baiklah pemirsa FU channel yang berbahagia, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Gus Aam selaku Sekjen KKNU 26. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya terkait dengan keberadaan KKNU 26. Gus, terima kasih Gus Aam. Sama-sama. Semoga apa yang tadi sudah kita bicarakan dan sudah panjenengan tadi kemudian panjang lebar itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tercapai apa yang kita harapkan. Amin. Karena itu. Terima kasih. Insyaallah. Ya. Dan jangan lupa pemirsa untuk like dan subscribe FUI channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.